Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listria Channel. Kali ini kita akan membahas tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Materi ini merupakan materi kelas 7 dan merupakan bagian dari materi bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, sebelum materi ini, kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur aljabar. Ada 4 unsur aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, jadi suku sejenis ini yang akan kita bahas merupakan bagian dari unsur bentuk aljabar. Nah, kita ulang sedikit tentang unsur-unsur bentuk aljabar ya. Misalkan kita punya bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 5. Nah, yang disebut dengan variabel, kita mengingatkan kembali, variabel itu adalah sebuah abjad yang nantinya bisa kita ganti dengan bilangan. Nah, inilah yang disebut sebagai variabel. Oke, lalu yang disebut koefisien yang mana? Ini koefisien. Nah, ini koefisien. Apa itu koefisien? Yaitu bilangan yang menempel pada variabel. Lalu ini yang kita sebut dengan konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan yang terpisah dari variabel. Nah, yang selanjutnya, unsur selanjutnya adalah suku. Yang manakah suku? Nah, ini dan ini adalah suku. Oke, jadi pada bentuk aljabar ini ada 2 buah suku, yaitu 2x dan 5. Apa itu suku? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi bilangan. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas pada materi kita yang sekarang, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, sekarang kita akan ambil contoh untuk memulai materi suku sejenis dan suku tak sejenis ini. Kita ambil contoh sebuah contoh soal cerita yang isinya seperti ini. Ibu pergi ke toko buah untuk membeli 5 apel dan 3 jeruk. Kemudian ibu kembali membeli 7 sirsak dan 4 jeruk. Jadi di sini kita lihat bentuk aljabar dari soal cerita ini adalah ibu beli buah, yaitu 5 apel, 3 jeruk, lalu balik lagi beli 7 sirsak dan 4 jeruk. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ibu beli, pertama ibu beli 5 apel dan 3 jeruk. Oke. Lalu ibu balik lagi ya. Nah, lalu ibu balik lagi untuk membeli 7 sirsak. Mohon maaf. Ibu kembali untuk membeli 7 sirsak. Kita bedakan warnanya ya untuk memudahkan nanti. Dan 3 dan 4 jeruk. Nah, yang disebut dengan suku sejenis tadi adalah suku yang memiliki variabel sama. Nah, kalau dalam bentuk cerita ini artinya suku atau buahnya sama gitu ya. Di sini kita lihat ada buah yang sama di sini yang ibu beli, yaitu buah jeruk. Yang pertama ibu beli 3 jeruk, yang kedua ibu beli 4 jeruk. Nah, berarti di sini misalkan ya, kita misalkan, kalau misalkan di sini apel itu kita misalkan sebagai X gitu ya. Lalu di sini ada sirsak. Sirsak itu kita misalkan sebagai Z. Lalu ada jeruk tadi ya. Nah, jeruk. Jeruk itu kita misalkan sebagai Y.
Nah, boleh dong kita gitu ya, untuk mempermudah kita dalam menulis. Kita bisa buat misalkan apelnya kita ganti jadi X. Jadi tidak ditulis lagi 5 apel, nanti kita tulisnya jadi di sini kita akan tulis 5X. Begitu ya. Di sini maaf. Nanti yang ini 5 apel, nanti 5 apel, jadi nanti kita akan tulisnya 5 apel ditambah 3 jeruk, kita akan tulis menjadi sebagai berikut, yaitu 5 apel tadi misalkan apa? X. 5X ditambah, kalau jeruknya apa? Y, berarti 3Y. Nah, jadi yang pertama Ibu belinya 5X dan 3Y. Lalu pembelian yang kedua, Ibu belinya 7 sirsak di sini ya, dengan ditambah 4 jeruk ya. Oke, 4 jeruk. Nah, ini bisa kita tulis sebagai 7 sirsaknya tadi kita misalkan sirsak adalah Z, berarti di sini 7Z ditambah jeruknya tadi apa? Y, berarti 4Y. Nah, seperti ini. Jadi pembelian pertama Ibu bentuk aljabarnya adalah 5X tambah 3Y, dan pembelian kedua bentuk aljabarnya adalah 7Z ditambah 4Y. Nah, yang disebut suku sejenis seperti ini. Nah, suku sejenis tadi apa? Suku yang variabelnya itu sama. Nah, yang sama di sini apa? Ini. Nah, ini variabelnya Y. Berarti ini berdua nih, 3Y dan 4Y ini adalah sejenis. Jadi 3Y dan 4Y sejenis. 3Y dan 4Y ini sejenis. Begitu ya. Jadi kita lihat karena di sini adalah Y sama-sama Y, seperti itu. Lalu kalau begitu yang ini 5X dan 7Z sejenis enggak? Enggak, dia disebut suku tak sejenis. Karena apa? Karena di sini kita lihat juga pertama warnanya, kalau untuk melihat itu warnanya kita buat berbeda. Yang kedua variabelnya tidak sama. Di sini kita lihat yang satu X, yang satu Z. Jadi kalau misalkan nanti ada contoh soal, kita lihat dari variabelnya. Jadi itulah yang disebut suku sejenis dan suku tak sejenis. Sekarang kita masuk ke materi penjumlahan suku sejenis. Nah, di sini kita ambil contoh. Jumlahkanlah 2X dan 5X. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini sejenis tidak? Sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, yaitu X dan X. Nah, kalau tadi di contoh soal berarti misalkan ini adalah jeruk, 2 jeruk dan 5 jeruk. Kalau kita jumlahkan, di sini kita jawab berarti 2X ditambah 5X. Ini cara penyelesaiannya sama dengan 2 ditambah 5. Nah, X-nya bisa taruh di luar. Kenapa di luar? Karena dia variabelnya sama, yaitu sama-sama X. Atau kalau kita buat kalimat misalkan X tadi adalah jeruk, berarti 2 jeruk ditambah 5 jeruk. Itu cara penyelesaiannya berarti 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. 7 apa? 7 jeruk, begitu ya. Tapi karena sini jeruknya udah diganti variabel X, maka dia akan menjadi 7X. Seperti itu. Lalu kita ambil contoh yang kedua. Yang kedua yaitu jumlahkanlah 3X, 7X, 5X, dan X. Nah, untuk penyelesaiannya berarti diminta jumlahkan. Artinya dia ditulis sebagai berikut. Jadi jumlahkan 3X ditambah 7X ditambah 5X ditambah X. Nah, nulisnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa selesaikan. Nah, karena dia sama-sama variabelnya X, berarti kita bisa simpan di luar si variabelnya, di luar kurung. Jadi, kalau tadi X itu adalah jeruk, jumlahkanlah 3 jeruk ditambah 7 jeruk ditambah 5 jeruk ditambah. Nah, kalau X ini artinya dia adalah 1 jeruk. Berarti nanti penyelesaiannya adalah 3 ditambah 7
ditambah 5 ditambah, nah kalau kalau X seperti ini artinya adalah angka 1. 1 dikali X itu X ya. Nah sekarang X-nya ditaruh di luar gitu, jeruk, kata jeruk. Nah kalau tadi X itu jeruk ya, kata jeruk ditaruh di luar. Sekarang jadi dijumlahkan, 3 tambah 7 ditambah 5 ditambah 1 itu sama dengan 16 X. Jadi 3 jeruk tambah 7 jeruk tambah 5 jeruk tambah 1 jeruk, ya hasilnya 16 jeruk, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke, kalau tadi penjumlahan suku sejenis, sekarang pengurangan suku sejenis. Nah kalau tadi penjumlahan itu ditambah, nah berarti kalau pengurangan itu dikurangi. Tapi kita lihat dulu kalimatnya dalam bahasa itu terkadang berbeda dengan cara nanti kita menuliskannya. Contohnya seperti ini. Kurangkan 9X pangkat 3 dari, nah dari 15X pangkat 3. Nah kalau ada kata seperti ini, itu kalau kita menulisnya 9X pangkat 3 dikurang 15X pangkat 3, ini adalah salah. Tapi kita menulisnya adalah 15X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 3. Karena di sini kurangkan X dari 15, kurangkan 9X dari 15, berarti 15-nya harus di depan. 15 dikurang 9. Nah, begitu. Jadi kalau ada variabel yang aneh-aneh seperti ini, X pangkat 3 itu jangan dibuat pusing ya, Nak ya. Jangan, aduh pangkatnya banyak jadi kayak gimana ini. Anggap aja seperti tadi. Kalau ini kan sama ya variabelnya. Anggap aja ini adalah jeruk. Jadi kurangkan 9 jeruk dari 15 jeruk. Berarti yang 15-nya itu di depan. 15 jeruk dikurang 9 jeruk. Itu untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal ya. Nah, di sini berarti kurung buka 15 dikurang 9. Nah, variabelnya ditaruh di luar. Nah, kalau tadi variabelnya ceritanya jeruk ya. Jadi walaupun pangkatnya berapa, anggap saja itu jeruk, begitu ya. 15 dikurang 9 berapa? 6. Nah, hasilnya adalah 6X pangkat 3. Jadi 15 jeruk dikurang 9 jeruk, hasilnya adalah 6 jeruk. Seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana kalau tadi kan hanya penjumlahan saja untuk suku sejenisnya. Lalu yang kedua ini adalah pengurangan saja untuk suku sejenisnya. Bagaimana nanti kalau andaikan penjumlahan dan pengurangan digabungkan menjadi satu? Nah itu kita sebut sebagai penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah contohnya kalau penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, misalkan di sini kita ambil contoh, ibu pergi ke toko buah sama seperti tadi, misalkan, baik, kita ambil contoh apabila ada penjumlahan dan pengurangan untuk suku-suku sejenis dan tak sejenis digabungkan dalam satu buah soal, begitu ya. Contohnya, ibu memiliki 10 jeruk, 8 apel, dan 15 pisang. Diberikan ke Adi 2 jeruk dan 3 apel. Lalu diberikan ke Rina 3 jeruk, 2 apel, dan 5 pisang. Berapakah masing-masing sisa buah yang ibu miliki? Begitu. Nah, berarti di sini soalnya untuk penyelesaiannya sebenarnya ada dua atau cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dengan metode vertikal atau kolom, dan yang kedua dengan metode horizontal atau baris. Nah, di sini kita lihat soalnya. Berarti nanti ibu kalau memberikan berarti kan dikurang ya. Dikurang. Nah, jadi nanti buah yang ibu miliki akan dikurangi karena diberikan ke Adi, lalu diberikan lagi ke Rina, berarti 2 kali dikurangi. Nah, misalkan berarti kita akan menggunakan metode, di sini kita akan menggunakan misalkan metode yang pertama yaitu metode vertikal.
Berarti kita lihat ada dua ya, jadi metode yang akan kita gunakan. Yang pertama itu metode vertikal, yang kedua adalah metode horizontal. Nah, horizontal. Metode vertikal itu biasanya kita sebut metode kolom, sedangkan metode horizontal itu biasanya kita sebut dengan metode baris. Nah, sekarang kita lihat di sini persamaan yang pertama itu adalah misalkan, jadi kita buat misal permisalan dulu. Ibu punya tiga macam buah. Yang pertama yaitu jeruk, ya. Lalu yang kedua yaitu apel, dan yang ketiga adalah pisang. Nah, kita misalkan yang jeruk itu kita permisalkan di sini adalah X. Lalu yang apel kita misalkan di sini adalah Y. Sedangkan pisang kita misalkan di sini adalah Z. Berarti persamaan di sini berarti ada 3 buah bentuk aljabar di sini. Yang pertama yang ibu, yaitu yang pertama kita buat di sini. Yang pertama tadi ibu itu 10 jeruk. 10 jeruk yang ibu punya ya. Terus ditambah 8 apel. Lalu ditambah 15 pisang. Begitu ya. Nah, ini persamaan ini bisa kita ubah menjadi, kalau tadi jeruk adalah X, ini maaf. Jeruk itu X, berarti kita tulis di sini 10X, ya. Ditambah apel itu adalah Y, berarti 8Y. Ditambah pisang itu adalah Z, berarti 15Z. Begitu ya. Itu bentuk aljabar pertama. Lalu bentuk aljabar kedua yaitu diberikan ke Adi. Adi berarti nanti yang akan diberikan ke Ardi adalah 2 jeruk dan 3 apel. Berarti kalau dibuat dalam bentuk ininya, kalau jeruk itu tadi adalah X, berarti di sini 2X ditambah 3 apel, berarti apel itu Y, 3Y. Lalu ada bentuk aljabar yang ketiga, nanti kita kasih ke si Rina, katanya. Rina itu mau dikasihnya 3 jeruk dan 3 jeruk, lalu 2 apel dan 5 pisang. Berarti dia bentuk aljabarnya adalah, kalau jeruk tadi apa? X ya, berarti 3X ditambah 2 apel. Apel tadi apa? Y. 2Y ditambah 5 pisang. Berarti 5Z. Nah, jadi ada 3 bentuk aljabar. Yang pertama ibu punya 10 jeruk, 8 apel, dan 15 pisang. Diberikan nanti ke Adi itu 2 jeruk dan 3 apel. Lalu diberikan ke Rina 3 jeruk, 2 apel, dan 5 pisang. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, yang pertama itu kita menggunakan metode vertikal. Yang pertama di sini kita akan selesaikan dengan menggunakan metode vertikal atau kolom. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk menyelesaikan dengan metode vertikal atau kolom, itu kita tulis atau kita buat dia bersusun ke bawah sesuai dengan buah-buahnya atau sesuai dengan variabel-variabelnya. Berarti yang pertama itu kita buat di sini 10X ditambah 8Y ditambah
15Z, kita tulis dulu di sini. Nah, seperti ini, sama seperti tadi. Nah, di sini. Lalu yang kedua itu 2X. Cara penempatannya, ingat penempatannya harus sesuai dengan lajurnya atau kolomnya. Kalau X berarti di bawahnya lagi X. Di sini kan 2X tambah 3Y. Berarti yang 3Y ini harus ada di bawah 8Y. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga itu 3X kita taruh di bawah. Nah, sama-sama X gitu ya. Lalu di sini ditambah 2Y, 2Y taruh di bawah bagian Y, sama-sama Y. Lalu Z, 5Z, 5Z taruh di bawah bagian Z. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi polanya adalah diberikan berarti kan tandanya adalah dikurang. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dikurang. Kalau dikurang berarti bacanya seperti ini. 10X dikurang 2X berapa? 8. Lalu dikurang 3X. Berarti hasilnya adalah 5X. Jadi 10X dikurang 2X dikurang 3X. Hasilnya 5X. 10 apel, 10 jeruk dikurang 2 jeruk dikurang 3 jeruk. Hasilnya 5 jeruk. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Tandanya, oke. 8Y dikurang 3Y dikurang 2Y. Berapa? Kita punya 8 apel dikurang 3 apel, jadi sisanya 5 apel. 5 apel dikurang 2 apel, hasilnya 3 apel. Berarti di sini kita tulis 3 itu positif kan ya? Berarti 3Y. Lalu yang ketiga, 15Z dikurang 5Z adalah 10Z. Nah, jadi jawabannya adalah maka sisa buah ibu itu adalah 5 jeruk, 3 apel, dan 10 pisang. Seperti itu. Ini menggunakan metode vertikal. Nah, metode kedua itu adalah metode horizontal. Sini kita buat yang kedua. Apakah sama nanti jawabannya? Kita lihat. Di sini kita menggunakan metode horizontal. Atau metode baris. Nah, bagaimana dengan menggunakan baris, metode horizontal atau metode baris? Nah, kalau untuk metode horizontal ini atau baris ini kita tulis langsung memanjang. Jadi tiga buah bentuk aljabar itu kita akan tulis memanjang. Tadi kan kita punya ya bentuk aljabarnya itu ini, dan ini. Kalau tadi disusun ke bawah. Nah, kalau metode horizontal itu disusunnya ke samping membentuk baris. Jadi kita buat dulu ya di sini. Berarti nanti kita akan buat di sini 10X ditambah 8Y ditambah 15Z. Ini persamaan bentuk aljabar yang pertama. Gitu kan? Karena tadi katanya akan diberikan, berarti tandanya di sini adalah negatif. Ya, negatif gitu ya. Lalu di sini kurungnya yang kedua diberikan ke siapa? Adi. Nah, tadi Adi itu bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y. Oke. Lalu katanya nanti diberikan lagi ke siapa? Ke Rina. Nah, Rina mau dikasih apa tadi katanya? 3X atau 3 jeruk katanya. Terus mau dikasih lagi apa? 2Y atau 2 apel. Lalu maaf, 2Y tadi warnanya ya pink ya, maaf. Lalu mau dikasih apa lagi Rina? Dikasih 5 pisang, 5Z. Nah, sekarang kita kurung tutup. Nah, inilah yang disebut dengan
metode horizontal. Kalau tadi vertikal itu susunnya ke bawah atau kolom, kalau horizontal itu susunnya ke samping. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau sudah seperti ini, kan tadi berkurung-kurung gini, maka kita akan buka kurungnya. Kita buka kurungnya di sini, berarti kita untuk yang bagian depan itu tidak akan merubah tanda, tapi untuk yang di belakang ini akan merubah tanda. Berarti yang di depan dulu kita tulis sama 10x ditambah 8 ditambah 8y ditambah 15z sama. Nah, sekarang kita buka kurung yang ini. Kalau lihat tanda kurung ini ketika dibuka, lihat bilangan di sini. 2x ini bilangannya adalah positif sama dengan 3y. Di sini sebenarnya ada tanda positif, tapi karena dia positif, tanda ini boleh dihilangkan kalau untuk di awal penulisan. Nah, di sini lihat positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, di sini berarti 2x. Lalu kita lihat tanda ini. Positif dikali negatif, ingat ya kemarin materi sebelumnya, positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Negatif 3y. Lalu membuka kurung yang berikutnya sama. Nah, di sini juga sebenarnya ada tanda positif, tapi karena dia di awal bentuk aljabar, dia boleh ditiadakan tanda positifnya. Tetapi ketika dia akan mengalihkan dengan tanda di depannya, kita harus sebut positif dikali negatif, hasilnya negatif 3x. Lalu yang ini positif dikali negatif, itu hasilnya negatif 2y. Mohon maaf, ini negatif 2y. Tadi warnanya tidak dibedakan ya. Lalu di sini positif dikali negatif, itu hasilnya juga negatif. Tapi di sini tandanya 5z. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat di sini. Tadi kita dekat-dekatkan atau kita gabungkan sukunya menjadi sama-sama jenisnya. Di sini kan ada jenis X, jenis Y, dan jenis Z. Nah, sekarang kita gabungkan sesama jenisnya. Berarti di sini kita dekatkan seperti ini. 10x. Nah, kita berdekatannya dengan ini ya. Nah, dengan yang mana? Dengan yang ini. Kita lihat nih. Nah, ini 10x itu berdekatan dengan ini dan ini. Berarti di sini 10x dikurang 2x dikurang 3x. Itu. Nah, sekarang ini kan udah jenisnya sama, yaitu jenis variabelnya x. Lalu sekarang kita dekatkan yang variabelnya y. Yang mana yang variabelnya y? Yaitu yang ini. Nah, ini dan ini. Lalu dan ini. Berarti nanti di sini lihat tandanya. Ditambah 8y. Lalu dikurang 8. Dikurang 3. Maaf ya, ini bukan 8. 3y. Lalu yang ini dikurang 2y. Lalu kita lihat yang ketiga. Di sini ada z, 15z, dan ini yang suku jenisnya adalah sejenis, yaitu suku z. Di sini variabelnya z. Yang mana itu? Nah, di sini kita lihat, yaitu yang 15. Positif ya, ini positif 15z dan negatif 5z. Berarti di sini kita akan tulis positif 15z dan negatif 5z. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita mulai hitung. 10x dikurang 2x dikurang 3x. 10x dikurang 2x, 8x dikurang 3x. Berapa? 5x. Nah, atau kalau tadi x-nya, kalau Anda anak-anak sulit menyebut variabelnya, balikin lagi aja. Tadi x itu apa sih? Jeruk. 10 jeruk dikurang 2 jeruk berapa? 8 jeruk. 8 jeruk dikurang 3 jeruk, hasilnya adalah 5 jeruk. Nah, 5 jeruk. Begitu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, buah yang kedua.
8 positif 8Y dikurang 3Y dikurang 2Y. Atau Y itu tadi apa kita? Apel. 8 apel dikurang 3 apel berapa? 5 apel. 5 apel dikurang 2 apel. Hasilnya berapa? 3 apel. Yaitu jadi positif 3Y. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Z itu tadi apa? Pisang ya. Nah, di sini 15Z dikurang 5Z atau 15 pisang dikurang 5 pisang. Hasilnya adalah 10 pisang. Nah, jawabannya jadi hasilnya jawaban untuk soal tadi. Jadi sisa buah yang Ibu miliki adalah 5 jeruk, 3 apel, dan 10 pisang. Sekarang kita lihat tadi metode yang pertama jawabannya mana? Ini. Nah, 5X tambah 3Y ditambah 10Z. Nah, jawaban untuk metode kedua juga sama, 5X ditambah 3Y ditambah 10Z. Nah, jadi mau pakai metode yang mana? Terserah kepada kalian, yang mana menurut kalian lebih mudah dan lebih dipahami, silahkan digunakan. Sama, karena jawabannya nanti sama saja. Nah, demikianlah untuk materi kita tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya ya. Jangan lupa di like, share, juga boleh di komen dan di subscribe ya untuk Listria channelnya, supaya channel pembelajaran ini bisa lebih berkembang dan lebih banyak manfaatnya bagi kita semua dan orang-orang yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.